Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mewakili presentasi kelompok 3 tentang analisis pekerja di PT Ratu Tepung. Sebelumnya saya akan memperkenalkan nama kelompok saya terlebih dahulu. Yang pertama yaitu saya sendiri sebagai Direktur Nadia Krisnawuri. Yang kedua yaitu Siti Lestari sebagai manajer produksi. Yang ketiga yaitu Elsa Asriani sebagai manajer keuangan. Yang keempat yaitu Ista Sodiana sebagai manajer HRD, dan yang kelima yaitu Nurhana Tambunan sebagai manajer pemasaran. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang profil perusahaan PT Ratu Tepung. PT Ratu Tepung yaitu perusahaan pengolahan ubi kayu atau singkong menjadi tepung tapioka. Tepung tapioka adalah tepung pati yang diekstrak dari ubi kayu atau singkong. Lokasi dari PT Ratu Tepung itu di daerah Sekampung Udik, Lampung Timur. Alasan kelompok kami memilih PT Ratu Tepung ini karena sumber bahan baku yaitu ubi kayu banyak ditemukan di Lampung Timur. Dan Lampung Timur merupakan salah satu penghasil ubi kayu terbesar di Provinsi Lampung. Next yaitu tentang struktur organisasi yang terdiri dari pertama yaitu direktur, lalu ada manajer produksi, manajer keuangan, manajer HRD, dan manajer pemasaran. Penjelasan pertama yaitu mengenai direktur. Job analisisnya yaitu merumuskan dan menetapkan kebijakan serta program umum perusahaan. Yang kedua, mengkoordinasi dan mengawasi semua kegiatan perusahaan. Job description seorang direktur yaitu pertama, bertanggung jawab atas kerugian yang dihadapi perusahaan, termasuk juga keuntungan perusahaan. Yang kedua yaitu bertanggung jawab dalam memimpin dan menjalankan perusahaan. Yang ketiga, merencanakan serta mengembangkan sumber-sumber pendapatan dan pembelanjaan kekayaan perusahaan. Lalu, job specification-nya yaitu pertama, pendidikan minimal S2, 2, berpengalaman dalam membuat janji antar perusahaan, 3, mampu bekerja sama dengan seluruh unit perusahaan. Selanjutnya yaitu manajer produksi. Job analisisnya bertanggung jawab kepada direktur dan membawahi langsung kepala bagian gudang, kepala bagian produksi, dan kepala bagian teknik. Job description-nya yaitu mengendalikan pemakaian bahan baku, bahan langsung lainnya, bahan pembantu, dan suku cadang spare part untuk mencapainya harga pokok yang minimal. Job specification yaitu pendidikan minimal D4, S1 jurusan agrikultur, agroindustri atau sejenisnya. Yang kedua, usia minimal 40 tahun baik wanita atau pria, berpengalaman minimal 6 tahun di bidang industri pengolahan hasil pertanian. Yang keempat yaitu memiliki jiwa pemimpin dan manajerial yang baik. Yang kelima, jujur, disiplin, tegas, dan elegan. Yang keenam, mampu berkomunikasi dengan baik dan bekerja dengan tim atau individu. Yang ketujuh, menguasai sistem komputer dengan baik. Selanjutnya, manajer keuangan. Job analisisnya yaitu mengambil keputusan yang berkaitan dengan keuangan dan pembelanjaan perusahaan. Job description-nya yaitu manajer keuangan bertugas membuat perencanaan keuangan dari pemasukan, pengeluaran, peminjaman, dan pembayaran. Job specification-nya pendidikan minimal D4, S1 dalam bidang keuangan atau administrasi. 2. Minimal berusia 24 tahun. Yang ketiga, minimal 1 tahun dalam bidangnya. Yang keempat, berjiwa pemimpin dan sistemonial dalam bekerja. Yang kelima yaitu dapat berkomunikasi dengan baik. Yang keenam, mengetahui dan memahami ilmu akuntansi dan administrasi. Yang ketujuh, mampu merencanakan dan menyusun pemasukan dan pengeluaran perusahaan. Next, manajer HRD. Job analisisnya yaitu bertanggung jawab dalam pengelolaan dan pengembangan sumber daya manusia. Job description-nya yaitu mengelola dan mengembangkan sumber daya manusia yang ada di perusahaan, serta mengontrol aktivitas administrasi kantor dan kepersonalian, serta sistem informasi HR untuk memastikan tersedianya dukungan yang optimal bagi kelancaran operasional perusahaan. Job description-nya yaitu minimal pendidikan S1 di bidang manajemen hukum ataupun psikologi. Yang kedua yaitu minimal usia 24 tahun. Yang ketiga, mempunyai pengalaman bekerja di bidang HRD atau personalia minimal 1 tahun atau 2 tahun. Yang keempat yaitu paham atau menguasai sistem ketenagakerjaan di Indonesia. Yang kelima, mempunyai kemampuan komunikasi yang baik. Yang keenam, memiliki kemampuan bekerja secara individu dan secara berkelompok. Dan yang terakhir yaitu penjelasan tentang manajer pemasaran dan penjualan.
Job analisisnya yaitu: pertama, bertanggung jawab atas seluruh kegiatan, kinerja, prosedur-prosedur yang dipergunakan. Yang kedua yaitu bertanggung jawab atas pengembangan sistem dan mekanisme manajemen pemasaran, penjualan, dan promosi secara umum. Selanjutnya, job description-nya yaitu mengarahkan karyawan untuk meningkatkan seluruh sumber daya yang ada dalam secara optimal bagi kepentingan perusahaan. Selanjutnya, menyusun, mengatur, menganalisis, mengimplementasi, dan mengevaluasi manajemen pemasaran, penjualan, dan promosi secara bertanggung jawab bagi perkembangan dan kemajuan perusahaan. Job specification-nya yaitu gelar sarjana S1 pemasaran atau bidang terkait yang dibutuhkan dan magister bisnis atau pemasaran yang lebih diutamakan. Demikian presentasi dari saya mewakili kelompok 3 dari PT Ratu Tepung. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.